Pemirsa, pemerintah minggu lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait penerapan PPN 12% yang ternyata menerapkan perhitungan dengan mekanisme dasar pengenaan pajak. Meski hasil akhirnya tidak berbeda dengan pengenaan PPN 11%, namun aturan ini membingungkan para pelaku usaha. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komite Perpajakan Apindo, Sidi Widya Pratama. Pak Sidi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lenar. Ya, Pak Sidi, akhirnya kita tahu bahwa PPN 12% itu hanya untuk kelompok barang mewah dan jasa mewah. Kalau para pengusaha sudah memahami atau masih ada yang belum paham mengenai terutama DPP 11/12 ini, Pak Sidi? Ya, jadi begini, memang kan rencana kenaikan PPN ini memang sudah didiskusikan beberapa waktu ya, itu juga sudah diamanatkan di undang-undang. Tapi memang ya seperti kita ketahui bersama, dinamikanya begitu tinggi sehingga keputusan untuk tidak dalam arti mencari jalan sehingga tidak memberatkan beban masyarakat itu baru keluar pada last day. Nah tentu inilah ya menyebabkan beberapa pihak mungkin sudah ada yang lebih awal mengantisipasi sistem itu diubah, ada juga yang memang masih menunggu sehingga ya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Tapi saya rasa ini tentu DJP juga sudah memberikan jeda waktu ya, nanti transisi 3 bulan apabila tadi ada kelebihan dan sebagainya, nanti ya ini yang kita tunggu bersama gitu. Kalau mengenai definisi barang yang kena PPN 11 dan yang kena PPN 12%, seluruh pengusaha mayoritas sudah paham atau belum, Pak Sidi? Oke, jadi memang sebagian besar saya rasa sudah memahami karena juga sudah ada sosialisasi ya, sudah ada diseminasi informasi, tapi kita juga harus mengakui bahwa literasi perpajakan itu kan juga beragam sifatnya ya. Pelaku usaha mungkin kalau yang memang sudah biasa, atau juga kalau mungkin yang belum terlalu terbiasa mungkin masih agak sedikit bingung. Nah tapi kita juga membantu sosialisasi dan saya melihat juga DJP juga sudah mulai gencar melakukan sosialisasi. Jadi ya tidak dimungkiri masih ada mungkin yang masih bertanya. Tapi seperti kita ketahui bersama, sudah kita pahami bersama, kenaikan tarif itu secara efektif dari 11 menjadi 12 itu memang hanya dikenakan untuk yang dikategorikan barang mewah. Ini saya hanya ingin mengetes saja ya, misalnya kita bicara mobil gitu Pak Sidi, yang dikategorikan kelompok mobil mewah yang kena PPN-nya 12%, itu yang Apindo tahu, Pak Sidi tahu, yang kapasitasnya berapa cc Pak? Ya itu cc-nya memang itu kan ada, misalnya kan kendaraan, misalnya ada kendaraan bermotor, ya ada kendaraan mungkin roda 4, angkutan darat dan sebagainya. Ya memang saya tidak ingat gitu, tapi seingat saya itu 3.000 cc ke atas gitu. Kalau di peraturannya 4.000 cc itu, nih Pak, ini agak beda juga mungkin ya? Betul, memang karena peraturan itu memang ada tabelnya, sangat rinci, sangat detail. Ya memang saya tidak ingat persis, tapi memang seperti kayak kategori rumah gitu kan, yang seperti 30 miliar ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau sama dengan 30 miliar rupiah, tentu, benar. Ya jadi bukan yang kendaraan-kendaraan rakyat lah, yang rakyat banyak kebanyakan membeli gitu. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Ya. Ini karena tadi saya tanya mobil, karena ini kan ada sebetulnya merek, saya tidak bisa sebutkan mereknya, tapi kalau melihat logonya yang berbentuk seperti benda antariksa begitu Pak Sidi, itu kan termasuk mobil mewah yang kita paham. Tapi kalau melihat kapasitasnya, ternyata ada yang saya lihat ini di informasi, ada yang kapasitas mesinnya 2.000 cc, ada yang 3.982 cc dan seterusnya. Ini kan artinya nanti akan ada perbedaan, tapi itu masalah lain. Saya ingin bertanya dulu kepada para pengusaha yang sudah keburu mengenakan PPN 12% kepada barang yang bukan mewah. Tadi diinformasikan bahwa Dirjen Pajak mengatakan pengusaha akan mengembalikan selisihnya. Ini Apindo sudah mengantisipasi lalu sudah membantu pengusaha atau seperti apa Pak Sidi?
Iya, jadi informasi terakhir yang kami dengar ya, jadi nanti akan ada susulan-susulan peraturan Menteri Keuangan yang akan terbit secara beruntun, ya, yang Hmm, akan mengatur lebih detail mengenai mekanisme ini gitu. Ya tentu memang ya, karena tadi seperti di awal saya sampaikan ya, dinamikanya begitu tinggi, jadi keputusannya itu baru diberikan pada last day, pada tanggal 31 Desember. Ya namanya hmm, pengusaha ada yang sifatnya antisipatif, dia sudah terlanjur ya, mengubah sistem, karena mengubah sistem juga memerlukan waktu gitu ya. Nah, ya, sekarang diubah lagi, ya tapi ini memang ya tentu menimbulkannya tambahan beban administratif, tapi ini adalah menurut kami ini adalah suatu solusi yang baik gitu ya. Jadi hmm, di satu sisi pemerintah juga ingin tetap menjaga peraturan itu sesuai dengan koridornya, tapi ya. juga memperhatikan aspiratif masyarakat ya. Tentu memang ada sedikit lah menjadi hurdle-hurdle ini ya sesuatu yang memang kita perlu atasi, tapi kan sudah diberikan waktu 3 bulan. Oke, oke. Ini sesuatu yang baik karena ada waktu apa ya, waktu tenggang ya untuk kemudian menyesuaikan kembali yang tadi seperti yang sudah sempat keburu Betul. menaikkan 12% untuk menyesuaikannya lagi. Pertanyaan berikutnya Pak Sidi, kalau sekarang artinya pengusaha sudah paham bahwa Indonesia menerapkan multi tarif untuk PPN ya? Atau memang tetap satu tarif seperti yang sekian lebih dari 70 tahun Indonesia terapkan? Bagaimana Pak Sidi? Iya. Nah, kalau kita membaca peraturan ya, atas pemahaman saya itu tarif PPN itu memang bukan multi tarif ya. Jadi tetap tarifnya itu 12%. Tapi Hmm, efektifnya karena dengan ada DPP nilai lain 11/12 itu menjadi 11%. Dengan ya. kata lain kan itulah yang makanya pemerintah mencoba memahami aspirasi masyarakat. Jadi efektifnya tidak naik. Tapi kalau memang ditanya tarifnya PPN sekarang 12%. Tapi efektifnya menjadi 11. Nah, apabila itu hendak dirubah ya tentu ya bisa dilakukan dengan merubah peraturan yang ada. Hmm. Ini pertanyaan terakhir Pak Sidi, ini tentunya juga sudah diantisipasi oleh pemerintah ya. Sebetulnya ketika PPN menjadi 12%, mungkin kalau kita bicarakan barang mewah ya. Apakah itu memang akan Ya. benar-benar menekan penjualan dari barang-barang mewah ini, akan menekan bisnis, atau sebetulnya relatif kecil karena ya naiknya kan juga kalau nominal PPN-nya 1% itu Pak Sidi. Bagaimana Pak? Iya, jadi memang kalau bicara tarif kenaikan tadi 1% ke barang mewah ya, tentu barang mewah ini kan dikonsumsi untuk kalangan yang sangat berada ya, bukan Mm-mm. lagi menengah atas, tapi mungkin sudah kalangan atas. Ya saya rasa memang ya tidak bermaksud apa, tapi mungkin kalangan menengah atas memang juga membeli barang-barang itu juga sesuai kebutuhan tentunya. Saya rasa Mhm. tidak akan mempengaruhi banyak gitu ya. Karena kemarin juga sudah dilakukan perhitungan analisa, diperkirakan itu kan tambahan setoran PPN dari 11 ke 12 itu di antara 1,5 sampai 3,5 triliun gitu. Oh, Jadi tidak akan terlalu berdampak banyak. Justru di sini menimbulkan kelegaan, ya hmm, menimbulkan kelegaan karena secara umum masyarakat tidak terbebani, tapi juga ada unsur keadilannya bahwa memang ya konsumsi yang memang barang mewah yang dikonsumsi kalangan atas, saya yakini mereka juga mampu lah untuk iya. memenuhi. Jadi Apindo bisa ya membantu memastikan Pak Sidi bahwa di level di lapangan kemungkinan tidak akan ada dispute ya antara terutama konsumen dan penjual atau produsen terkait PPN ini itu bisa dibantu oleh Apindo ya Pak Sidi ya. Iya, kami sudah close coordination dengan DJP, tapi yang seperti saya sampaikan tadi, informasi yang kami terima akan ada Oke, peraturan-peraturan menyusul yang baik. mengatur lebih detail mengenai bagaimana mekanisme seperti tadi pengembalian dan sebagainya itu yang kita tunggu. Gitu. Oke. Karena ini Kita kan harap baru minggu pertama ya, jadi tadi iya masih ada benar. waktu. Kita harap di waktu penyesuaian, waktu tenggang yang sekitar 3 bulan itu benar-benar bisa kemudian pengusaha tidak terbingungkan dengan aturan PPN ini. Terima kasih Ketua Komite Perpajakan Apindo, Sidi Widya Pratama sudah mencerahkan kami. Iya, Selamat pagi, Pak Sidi. betul. Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.